Baik, saudara-saudari yang terkasih, kita lanjut materi kita bab 5 tentang sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain. Dalam ini kita lihat bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara-saudari yang tidak seiman dengan kita, yang agama lain atau punya kepercayaan lain. Dari gambar ini kita lihat ada 4 foto Paus Fransiskus dalam pertemuan perjumpaan dengan para tokoh-tokoh lintas agama. Tidak hanya Paus Fransiskus, tetapi para Bapak Suci, Paus kita sebelumnya juga seringkali mengadakan pertemuan dengan para tokoh agama. Di Indonesia juga kita melihat seringkali para uskup, para pastor melaksanakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, lintas agama. Maka di Indonesia itu ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ para tokoh-tokoh agama dari 6 agama masuk dalam anggota forum itu, lalu kemudian mereka mengadakan pertemuan, mengadakan dialog untuk menjaga kerukunan umat beriman. Dan di situ kita lihat, kita gereja Katolik tidak menutup diri tetapi membuka diri. Itu sikap yang mau ditunjukkan sepenuhnya. Mari kita lihat dalam ajaran gereja itu ada 2 dokumen penting tentang pandangan gereja yang menunjukkan sikap gereja terhadap agama-agama dan kepercayaan lain. Yang pertama dokumen Konsili Vatikan II yang bernama Unitatis Redintegratio. Itu dekret tentang ekumene. Nah, dalam dokumen ini artikel ketiga, alinea ketiga dikatakan begini, tidak sedikit pula upacara-upacara agama Kristen, Protestan, yang diselenggarakan oleh saudara-saudari yang tercerai dari kita. Artinya yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Upacara-upacara itu dengan berbagai cara dan menurut bermacam ragam situasi masing-masing gereja dan jemaat sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Poin-poin yang penting itu yang saya kasih tebal, kasih bold. Nah, itu perlu dicermati karena itu kata-kata yang penting untuk bagian ini. Saya memberi komentar dulu, kita lihat dulu tentang artikel 3 alinea ketiga ini, atau paragraf ketiga ini. Upacara-upacara itu dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Itu berarti gereja Katolik mengakui bahwa rahmat keselamatan juga terjadi atau dapat diterima dalam berbagai upacara gereja Kristen Protestan. Upacara seperti apa misalnya? Ibadah, doa bersama, pembacaan kitab suci. Nah, semuanya itu bisa mendatangkan rahmat keselamatan. Maka gereja Katolik sangat menghargai upacara-upacara gereja Kristen dan tidak serta-merta menyalahkan sebagai upacara yang salah atau tidak benar. Kita gereja Katolik akhirnya tidak mengatakan, oh ini salah, oh ini benar, oh doa begini salah, doa begini yang benar. Tidak. Kita mengakui sebagai suatu bentuk ungkapan iman dan di sana ada kebenaran iman dan yang paling penting yang ditekankan pada bagian ini alinea 3 adalah bahwa rahmat keselamatan itu juga bisa terjadi di sana. Dan di situ terjadi bahwa pintu keselamatan itu dibuka hadir melalui kegiatan-kegiatan atau upacara-upacara itu. Nah, sekarang kita lihat alinea keempat dari artikel ketiga dokumen Unitatis Redintegratio. Oleh karena itu gereja dan jemaat yang terpisah
Walaupun menurut pandangan kita diwarnai oleh kekurangan-kekurangan, sama sekali bukannya tidak berarti atau bernilai dalam misteri keselamatan. Begini artinya apa? Apapun yang dilakukan itu punya nilai makna misteri keselamatan. Sebab mengapa Roh Kristus tidak menolak untuk menggunakan mereka sebagai upaya-upaya keselamatan yang kekuatannya bersumber pada keturunan rahmat serta kebenaran sendiri yang dipercayakan kepada gereja Katolik. Nah, maksudnya apa? Roh Kristus itu kita yakini, kita akui, tidak menolak untuk menggunakan mereka sebagai upaya-upaya keselamatan. Gereja Katolik yakin bahwa Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus mau bekerja sama dengan mereka untuk menghadirkan rahmat keselamatan. Maka Roh Kudus itu dalam pandangan Gereja Katolik bukan miliknya orang Katolik. Roh Kudus akan berkarya dalam diri siapa saja yang berkehendak baik, yang membuka dirinya untuk bekerja sama dengan Allah. Siapapun dia, Roh Kudus bisa datang, hadir, dan bekerja sama. Kalau dia membuka hati, membuka budinya untuk menerima kehadiran Roh Kudus, maka karya keselamatan Allah bisa dikerjakan melalui dalam diri orang itu. Kita ingat saudari, para rasul, 12 rasul, mereka bukan orang Katolik lahirnya. Mereka orang Yahudi, agama Yahudi. Tetapi Roh Kudus akhirnya turun atas mereka, mengaruniakan mereka, maka mereka menjadi saluran rahmat. Seperti yang kita ketahui sendiri. Intinya bahwa Gereja Katolik mengakui bahwa rahmat Allah dan Roh Allah turut bekerja dalam diri saudara-saudari yang terpisah, yang Protestan, untuk menghadirkan keselamatan. Sebab itu Gereja Katolik sebetulnya mendukung kegiatan ekumenis yang terungkap dalam Unitatis Redintegratio artikel keempat yang kutipan alinea pertama berbunyi seperti ini. Sekarang ini atas dorongan rahmat Roh Kudus di cukup banyak daerah berlangsunglah banyak usaha berupa doa, pewartaan dan kegiatan untuk menuju ke arah kepenuhan kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Maka Konsili Suci mengundang segenap umat Katolik untuk mengenali tanda-tanda zaman dan secara aktif berperan serta dalam kegiatan ekumenis. Konsili Suci Konsili Vatikan II yang mewakili Gereja Katolik mengundang semua orang Katolik untuk aktif berperan serta dalam kegiatan ekumenis. Kegiatan itu berdoa bersama, pewartaan sabda, kegiatan-kegiatan lain. Maka kita diajak untuk ambil bagian. Tidak menyalahkan mereka, tetapi ambil bagian, ikut berperan aktif di dalamnya. Karena kita yakin di sana rahmat keselamatan itu juga bisa hadir. Maka di sini kita lihat Gereja Katolik membuka diri bagi gereja lain. Gereja Katolik tidak merasa diri paling benar, jadi satu-satunya sumber rahmat, tidak. Rahmat Allah, rahmat keselamatan bisa terjadi juga di luar Gereja Katolik, tergantung Allah menghendaki. Maka Gereja Katolik sangat menghormati kebenaran iman yang terkandung dalam gereja lain. Atau dengan kata lain, Gereja Katolik sangat menghormati gereja lain. Kita lihat dokumen yang kedua bernama Nostra Aetate, atau disingkat NA. Itu dokumen Konsili Vatikan II, pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani, non-Kristiani. Nah, dalam artikel 1 alinea kedua dikatakan begini, semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah, yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Lihat yang huruf 2. Kita lihat semua bangsa itu berasal dari Allah. Mempunyai satu asal, yakni Allah. Dan Allah menghendaki segenap umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Saya kasih catatan di Allah. Kita orang Katolik,
Orang Islam menyebut Allah, Allah Islam menyebutnya. Yahudi menyebutnya Yahweh, Yahweh. Yang Hindu menyebutnya Brahman atau Sang Hyang Widi. Tapi yang pasti bahwa ada Sang Pencipta, ada pribadi ilahi di mana kita berasal. Dan juga kepada pribadi ilahi itu, kepada Sang Pencipta atau kepada Allah, kepada Tuhan itu, kita semua bangsa umat manusia itu memiliki tujuan akhir padanya. Allah punya rencana keselamatan bagi semua orang, sehingga kelak orang-orang pilihannya dipersatukan dalam kota suci, diterangi oleh kemuliaan Allah, dan berjalan dalam cahayanya. Kalimat itu yang disebut dalam pemahaman kita, itu yang disebut dengan surga. Maka apa? Surga itu bukan sepenuhnya hanya milik kita orang Katolik. Tidak. Semua orang, semua bangsa, semua manusia bisa mengalami surga, bisa masuk surga, bisa masuk ke kota suci, berjalan dalam cahayanya. Siapa saja, apapun agamanya, bisa masuk surga. Sejauh itu diinginkan oleh Allah. Kalau dia berbuat baik, apa yang dilakukan selama dia hidup berkenan pada Allah, maka dia pantas untuk masuk surga. Pantas untuk berada dan dipersatukan dalam kota suci. Itu bahasa dokumennya. Poin yang berikutnya bahwa Katolik juga tidak mengklaim bahwa Allah itu hanya milik kita orang Katolik. Tidak. Allah itu milik semua orang. Hanya berbeda dalam sebutan atau nama. Tetapi punya sifat-sifat yang kurang lebih sama. Yang menunjukkan bahwa ada pribadi ilahi. Ada Sang Pencipta. Yang menjadi asal dan tujuan kita hidup manusia. Paragraf berikutnya kita lihat dokumen yang paling tebal ini. Yang dikasih huruf tebal. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Gereja Katolik yakin bahwa ada ajaran, ada kaidah dari agama-agama non-Kristiani itu berbeda dengan keyakinan kita, tetapi tidak jarang itu memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tidak artinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dalam dia manusia menemukan kebenaran hidup keagamaan. Dalam dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka apa gereja Katolik? Menghormati dengan tulus nilai-nilai iman dan kebenarannya yang terkandung dalam setiap agama. Apapun agamanya, atau kepercayaan, atau keyakinan dari setiap orang, atau setiap pribadi, atau setiap manusia. Nah, kita gereja Katolik, di paragraf terakhir itu, di bagian terakhir, tidak memaksakan orang yang beragama lain untuk mengikuti atau menganut paham kita. Tetapi kita hanya sebatas menawarkan jalan yang diimani oleh gereja Katolik, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dokumen Nostra Aetate artikel 2 ini mengajak agama-agama lain untuk berdialog dan bekerja sama menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Nah, kita diajak untuk saling menghargai, menghormati perbedaan. Segala perbedaan tidak membuat kita akhirnya harus bermusuhan, tetapi saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Contohnya berdialog, membantu membangun rumah ibadah, mendirikan yayasan sosial, pendidikan. Sikap yang menciptakan hubungan persaudaraan dengan agama lain, tidak mempersoalkan atribut, tidak mengucilkan penganut agama lain, menggunakan istilah keagamaan pada tempatnya, ikut terlibat dalam menyiapkan pesta agama lain, memberikan semangat pada sesama untuk melakukan ibadahnya, dan itulah cara kita menunjukkan sikap-sikap toleransi. Kita bisa lihat sikap-sikap toleransi apa yang bisa kita wujudkan dan kita hadirkan kepada sesama kita
yang bisa kita wartakan dan kita